mungkin kita sendiri tidak tahu, tapi Allah kasih jalan. Jadi begitu, memang setiap masalah ada jalannya. Ya. Jalan keluarnya. Kalau Ya. tidak ada jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dengan Deng Awi. Kisah yang tersambungkan dari sesuatu yang masih misteri saat ini. Bagaimana Deng Awi, kabar? Sehat? Alhamdulillah Ustadz, saya sehat-sehat. Kalau saya sakit pasti saya dari sini Ustadz. Oh gitu lagi. Pasti di rumah sakit Ustadz, Iya. dirawat. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi untuk menyambung sesuatu pilu. yang kemarin yang Cotoki. terputus. Ya. Alhamdulillah, baik Ustadz. Nah, jadi kali ini kita akan berkisah tentang orang yang dikisahkan dalam sebuah kisah yang berkisah tentang kisah. Maka kisah itu akan diakhiri dengan kisah. Ya, tidak berhenti kisahnya ya. Jadi saat ini saya berada di warkop yang tentram, damai dan indah. Di mana itu? Warkop Awi. Daeng Awi. Tentunya di Jalan Topas. Mau tenang, tentram, kesini Maki. Pokoknya internet lincah. Saking lincahnya cepat habis. Bercanda. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelanjutan dari kisah kita dulu waktu di podcast pertama. Yang paling penasaran ini para pendengar ini di YouTube kami ini, Deng Awi, itu apa sih sebenarnya menjadi rahasia yang teman tak dulu itu? Yang katanya dia pulang, dia tinggalkan kerjanya yang sudah pasti akan menjanjikan. Ya, waktu di Jakarta dari perantauan ini dia balik ke kampung, ternyata dia pulang hanya untuk mengurus sesuatu yang mana dia tiba-tiba berubah langsung kayak Ultraman. Ya, hitam gitu Ustadz. Iya, berubah kayak jadi ada perubahan dalam hidupnya dan ternyata semakin jaya dan semakin hebat dia. Artinya kalau dihitung-hitung di Jakarta ditambah lagi 20 tahun tidak mungkin dapatkan harta seperti itu. Tapi begitu dia pulang ada perubahan dalam hidupnya dan perubahan itu sangat wow, luar biasa. Bagaimana dengan Abi? Ya, saya itu Ustadz, percaya bahwa untuk melakukan suatu perubahan kan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Butuh kesabaran, butuh Betul. kerja keras dan tentunya banyak yang mungkin kita rasakan sakit-sakit berdahulu Ustadz, Ya. terus nanti kita bersenang-senang kemudian. Nah, dari soal ibu tadi nih Ustadz ya, kita bicara tentang soal Oh, ibu. ternyata dia pulang untuk menjaga Soal ibunya. ibu ya Ustadz. Oh, Ibu kandung ini Ustadz, bukan ibu jari, karena ada juga itu. Beda itu ibu kandung sama ibu jari Ibu kan. kandung, ibu jari, ibu Ya, kota. kota. Ibu tiri. Ibu tiri. Ya. Nah, saya itu selalu yang ada di dalam pikiran itu Ustadz, Ya. bahwa kalau kita memuliakan seorang ibu, Ya. kita menghargai seorang ibu, Ya. kita memperhatikan kita punya ibu itu. Betul. Karena saya percaya bahwa doa ibu itu tembus-tembus, Tad. Ya. Dia tembus di langit. Enggak ada Tembus, tirai nggak pembatas. bocor-bocor. Ya, nggak bocor dia. Makanya saya itu Tad, percaya bahwa doa seorang ibu akan bisa merubah nasib seorang anaknya. Ya. Dan itu terbukti ada kisah nyata yang saya alami di Jakarta itu, Ustaz. Saya punya teman. Jadi dulu saya punya teman itu pekerjaannya tidak jelas. Ya. Tidak ada sama sekali dia kerja apa kayak tidak masuk di akal lah, penghasilan ala kadarnya begitu. Pas berapa tahun kemudian saya ketemu sama beliau. Ya. Berubah semuanya drastis, berubah drastis. Apa yang saya pernah alami sama dia berubah. Saya kaget-kaget waktu ketemu sama dia. 2-3 tahun saya baru ketemu, saya kaget. Perubahannya luar biasa sekali. Apa yang luar biasa Ustaz? Perekonomiannya membaik. Alhamdulillah, saya lihat sendiri dia punya mobil. Tidak usah saya sebut merek Ustaz ya, tapi alhamdulillah dia punya rumah mewah. Dia punya perusahaan sekarang alhamdulillah banyak. Nah, saya bertanya sama dia,
apa kau kerja? Ya. Sampai kayak begitu. Ya. Nah padahal waktu kita ketemu 3 tahun yang lalu, kabir untuk makan saja itu Susah. susah. Telur, kadang saya lihat saya sama dia itu telur 2 biji, saya kasih air supaya agak besar itu telur supaya bisa digoreng, supaya Iya, iya. agak besar supaya tambah indomie supaya kita kenyang tah. Saya Iya. karena ada nasi. Ah, betul. Kan malas masak lagi, ribet lagi. Ya. Susahnya hidup ya. Susah. Nah tiba-tiba berubahnya dahsyat sekali. Dia punya hampir alhamdulillah lah saya lihat seorang teman saya itu berubah. Saya tanya, apa? Balik yang, kita segini. apa yang Ya. apa yang kau bikin toh? Ya. Apa yang kau buat? Dia bilang gampang sekali, dia bilang saya juga tidak tahu dari mana ini hasil yang saya dapat ini, harta yang saya dapat ini. Yang jelas saya waktu terakhir ketemu sama kau di Jakarta itu saya pulang kampung Wi. Saya bikin apa? Saya pergi rawat saya punya ibu. Oh. Itu rahasianya. Ya. Itu dia bilang. Terus. Dia enggak tahu dari mana pekerjaan, pokoknya itu dia cuma merawat ibunya. Setelah dia rawat ibunya, dia perlakukan betul-betul itu ibunya. Bahkan dia cerita sama saya, ada foto-fotonya dia kirimi saya. Ya. Dia cium kakinya ibunya, dia cuci Masya Allah. kakinya ibunya, itu jidatnya ibunya dia cium. Ya. Sakit. Dia kayak anak-anak itu ibunya. Masya Allah. Dicium waktu kita kayak anak kecil dulu, Ustaz, biasa Ya. kita dicium sama orang tua toh. Lain lagi kalau kita dicium setelah besar baru kita dicium sama orang lain kan beda Ustaz kan. Ya. Ini ibu bukan karena ya. ini ibunya. Saya dilihatin gambar-gambarnya. Saya waktu pas lihat itu gambar-gambar videonya, saya itu meneteskan air mata Ustaz. Iya, iya. Karena saya tidak bisa kayak begitu. Ya, mau tongki begitu tapi Tidak bisa karena tidak bisa. Kaget juga saya, bisa. Ya. Alhamdulillah bisanya kok kasih begitu toh. Artinya Ya. kita kan biasa masih muda begini biasa, apalagi orang tua kita itu kan biasa masih muda aja Ustaz, enggak kan enggak enak juga kira-kira kalau kita cium-cium kakinya apa Iya. terus itu kan lain-lain juga. Nah dia lakukan Ustaz, dan ibunya juga artinya masih muda pada waktu itu, Masya Allah, ya ya. tapi dia perlakukan betul sangat baik dia punya ibu. Dihormati. Nah, dia hormati betul-betul. Nah tiba-tiba alhamdulillah sekarang saya kaget. Nah itu katanya setelah dia minta doa, ibunya selalu mintain doa supaya diberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah doa ibu itu terkabulkan semuanya. Betul, Hampir betul. semua apa yang diminta sama ibunya, sama Allah, dikasih semua kepada anaknya. Dan sekarang anaknya alhamdulillah. Nah itu pengalaman yang buat saya termotivasi Ustaz. Kenapa saya ditanya, kenapa kau pulang ke Jakarta Wi, dari Jakarta ke Makassar, padahal kau sudah tinggal lama di Jakarta, artinya pekerjaan, Sudah aktivitas, toh, Ya. di sana semua. Saya pulang ke sini, ya itu salah satunya kenapa saya termotivasi bahwa kalau kita merawat kita punya ibu, insya Allah ada saja Allah kasih jalan-jalan yang mungkin kita sendiri tidak tahu, tapi Allah kasih jalan. Jadi Kayak begitu, memang Ustaz. setiap masalah ada jalannya, Ya. jalan keluarnya. Kalau Ya. tidak ada jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Angkat tangan bermohon kepada Allah, mintakan doa kepadamu. Karena pemuda itu pemuda yang cepat dijabah doanya oleh Allah. Bayangkan Pak, Wais Al-Qarni. Tapi apa Tommy atau karena Wais Al-Qarni pada saat itu minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesehatan sampai dia bisa bawa ibunya ke tanah suci. Karena permintaan ibunya cuma satu, Wais, sebelum saya meninggal dunia, saya cuma minta satu, saya ingin ke Baitullah. Wais orang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Wais semangatnya luar biasa ingin membuat ibunya bahagia, ingin bawa ke tanah suci, dia sempatkan untuk bawa tawaf ibunya, dia sempatkan untuk bawa sa'i, Safa dan Marwah, sampai dia cuci kaki ibunya. Itu cita-cita Wais. Tapi sebelum dilanjut ceritanya, minum dulu deh, minum dulu. Ya, inilah jeruk andalan dari Daeng Warkop Dengawi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Antondi. Alhamdulillah. Ada rasa manis-manisnya. Karena ini langsung dipetik dari kebun. Ya. Ini langsung dipetik dari kebun Oh, jeruknya. Kebun dari Ya. jeruknya. Kebun binatang atau kebun buah? Kebun buah. More Staska. Terus bagaimana tadi kelanjutan tadi itu Ustaz apa? Wais Ya. Al-Qarni. Jadi Wais Al-Qarni itu, bayangkan Dengawi, Wais Al-Qarni itu tidak masuk akal. Dia pergi beli anak lembu, anak sapi. Ya.
Orang lain ketawa, ini Wais orang gila ini. Tidak sehat ini barang. Bawa ke rumah sakit Dadi kalau di Makassar ya. Bawa ke rumah sakit jiwa. Akhirnya pada saat itu semua orang menertawakan Wais. Tidak mungkin Wais memelihara lembu, sapi, lalu itu nanti sapi dipakai untuk berangkat ke Mekah. Karena tidak cukup. Yaman ke Mekah itu membutuhkan duit yang banyak. Berapa Jaraknya dinar? juga jauh. Jarak jauh. Akhirnya pada saat itu Wais ternyata beli anak lembu supaya dia latih dirinya untuk menggendong anak lembu itu, anak sapi itu. Dia simpan untuk makan, tempat makannya itu anak sapi di bawah bukit. Ternyata kandangnya di atas bukit. Tahu kenapa? Supaya kenapa itu, Ustaz? Kamu nanya. Ya, Kamu saya bertanya-tanya. Pemirsa ya, supaya kita Anda penasaran. Ya. Jadi ketika dia beli anak lembu itu, ternyata dia pakai untuk digendong. Naik di atas kandangnya. Tambah ditertawai. Ini Wais tambah gila. Dia beli anak lembu, dia gendong dari kandangnya, turun ke bawah, dari bawah tempat makannya, naik ke kandangnya. Lebih lucu lagi diketawai. Ya. Kalau saya satu, mungkin saya pergi jual ke itu anak lembu. Nanti ini pada Wais ini. Ya, pada akhirnya nanti ketika anak lembu itu berubah menjadi sapi yang besar, berubah menjadi indukan. Ya. Nah, ternyata dia jual dan dia sudah siap karena bodinya sudah besar. Sudah semangatnya luar biasa ya. Ternyata digendong mamanya dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Berapa mil jarak Yaman ke Mekah. Jalan kaki. Sampai-sampai ketika tawaf di Baitullah, kaki Wais itu sudah berdarah-darah. Bengkak, Ustaz ya? Bengkak, berdarah-darah. Sampai ketika dia injak kerikil, tak sadar Wais keluar suaranya keras. Doanya itu terdengar oleh ibunya. Apa doanya Wais? Apa doanya? Ya Allah, jauhkan ibuku dari api neraka. Bayangkan. Apa kata ibunya sambil menangis? Wahai Wais, anakku, doakan dirimu nak. Tidak usah kau doakan ibu. Ibu ini baik-baik saja. Apa kata ibunya? Doakan dirimu nak, kau sakit. Minta kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi apa kata Wais? Ya Umi, saya tidak rela ketika Umi dijilat oleh api neraka. Meskipun hanya sehelai rambut yang akan menjilat ibu nantinya di neraka. Bayangkan. Ya itu Tommy juga. Makanya Wais itu hebat. Dan saya sudah rasakan. Kalau saya bahagiakan istriku, ku bahagiakan mamaku, ku bahagiakan ibu mertuaku. Cuma tidak ada ibu mertuaku. Apa yang terjadi setelah kita bahagiakan? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ternyata innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ada saja jalan. Iya. Pokoknya. Cuma saya beda, Ustaz. Jadi akan orang doanya seorang ibu kan, dia bisa langsung diijabah, langsung diterima, langsung dikabulkan. Saya coba Ustaz, satu kali. Saya coba. Suruh ibu doakan saya supaya saya dapat sesuatu. Ada tiap hari ada sesuatu yang saya inginkan, makanya saya suruh minta doakan. Tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan, Ustaz. Apakah itu minta? Tidak dikabulkan. Pas saya cek lagi, kenapa tidak dikabulkan ini? Padahal permintaan saya ini tidak sulit, Ustaz. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak. Tapi tidak dikabulkan. Ternyata setelah saya periksa, bukan ibuku yang doakan, Kak. Siapa doakan? Doanya ibunya tetanggaku yang doakan. Salah ibu, Kak. Iya, saya bilang pantasan bukan ibuku. Ternyata ibunya tetanggaku. Aduh. Pas saya bilang, ini kapan penyebabnya. Iya, akhirnya memang. Saya tersangkut di kantor pos gitu. Iya, saya pergi lagi, cari lagi. Nah, baru setelah itu terkabulkan. Ternyata betul. Ibu yang doakan. Alhamdulillah. Jadi memang itu doanya ibu memang mustajab. Orang mustajab. Arab bilang terkabul. Terkabul. Dan mustajab. Mustajab. Alhamdulillah. Jadi saya pernah juga kacau seperti itu. Kenapa? Bahkan ibu bilang, berhenti ku itu kerja begitu, tidak akan ada kebaikan mudah apa kalau kau kerja itu. Saya dulu kan kerja kayu, kerja kopra, lumayan hasilnya, banyak sekali untungnya. Tapi ibu bilang apa? Berhenti mau nak. Berhenti kok. Gara-gara? Kembali ke pesantren. Lebih baik kau mengabdi di pesantren, bantu mi tetamu.
bantu bapakmu toh. Apa yang terjadi? Ternyata benar. Yang kupikir itu bisa kau untung sebanyak-banyaknya, bisa kau mendapat kesuksesan di situ, tapi ternyata salah. Ya. Kenapa bisa, Ustaz? Aku salah. Ya. Salah ibu Ki juga. Bukan salah ibu. Salah paham. Salah paham. Ternyata saya salah. Ya. Ternyata doa ibu itu lebih mustajab. Ya. Betul, tahu Pak. Saya kembali, nanti saya kembali di pesantren, baru saya mendapatkan kejayaan, mendapatkan kesuksesan, sampai saya jadi ustaz begini. Ustadz, begini Ustadz, saya mau bertanya, ada sesuatu Ya. yang saya mau sampaikan juga ini. Apa Ustadz. itu ya? Kalau di dalam Al-Quran itu ayat apa yang menggambarkan seorang ibu sampai istimewanya itu ibu? Ya, ibu itu istimewa. Dalam hadis Rasulullah saja berbunyi bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan kunci surga itu ada pada bapak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lama uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, jadi Allah menyampaikan jangan sekutukan aku kata Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di masa tuanya itu kau berbuat baik, jaga dia di masa tuanya. Kalau bisa bahagiakan, jangan pernah berkata-kata patotuai, dompala, kutu, balala. Apalagi kan sekarang banyak bocah lato-lato. Ya. Tak. Dia bilang, berhenti kutu ribu-ribu. Bocah epek. Bocah Free Fire. Apa yang terjadi sekarang? Banyak anak lahir, generasi TikTok, generasi PUBG, Mobile Legend, dan lain sebagainya. Tapi kalau kan begitu masalahnya kan zaman mungkin setiap zaman kan pasti berbeda-beda. Ya, beda-beda. Nah, kalau ini kira-kira apa yang ingin kita sampaikan kepada milenial Ya. ini? Ini kan seumpama permainan banyak, hobi-hobi kan banyak dilakuin, toh. Nah, Ya, itu bagaimana silakan. supaya pekerjaan, hobi kita itu bisa dilakukan dan kita tetap Berjalan. berbakti Betul. sama orang tua. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan itu, Ustaz? Sekarang bagaimana caramu supaya memikat hati ibumu sendiri, supaya pekerjaanmu itu diridhoi? Karena ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kepadanya. Kalau dia ridho, semuanya lancar. Kalau dia murka, ampun DJ. Makanya tidak ada hak anak untuk membenci orang tuanya. Seburuk apapun orang tuanya, meskipun beda agama, kita tidak boleh berkata-kata fala taqul lama uffin wala tanharhuma, berkata-kata menolak ya kecuali masalah pemahaman, bilang kau harus masuk di agamaku, saya tidak mau. Ini kan masalah akidah. Tapi kalau orang tua bilang, nak, tolong bantu dulu ibu ambilkan tas, kenapa saya lagi? Walaupun hanya sekadar kata tidak boleh. tidak boleh, dosa. Ya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kalian berkata-kata apalagi berkata-kata yang tidak baik. Wa qul lahuma qawlan karima, berkata-katalah yang baik yang bisa menyenangkan hati ibu kita. Ya. Kan Nurasam itu, bagaimana doanya ibu Ya. dulu, bagaimana sejarah Saya rasa sekali dan itu saking terasanya saya berimbas ke teman, Ustaz. Ya. Ada temanku itu saya rasakan dia itu. Karena kan seorang ibu itu kan lembut. Betul, Lembut. Ini saya lihat teman setiap kali dia ketemu sama ibu selalu berantakan, piring terbang, sendok terbang. Ibu apa Kadang itu? Ibu apa? Gara-gara sepele marah-marah. Ya. Ternyata saya perhatikan, saya selidiki, ternyata dia cari ibu rumah tangga lagi. Ibu rumah tangga. Komenton Ya. cari gara-gara. Iya, salah itu. Pantasan tidak pernah kau dikabulkan doamu karena Tidak ada itu. Jadi itu istri di Indonesia beda dengan di Arab. Kalau kita mau kasih sama postur tak dengan Nabi, beda memang. Nabi itu Rasul, orang pilihan. Sedangkan kita ini apa? Banyak cicilan. Jadi Nabi itu bangsa Arab. Kita ini bangsa Indonesia. Bangsa Arab itu kekar, Pak, besar, ya. Hidung mancung, napas panjang. Kita hidung pesek, pasti napas tersendak-sendak. Ya, apalagi kalau ingusan maki. Ulala. Nah, itu. Yang kedua, kalau dia makan kambing, orang Arab makan kambing itu 2-3 kambing makan tidak goyang. Paling telepon istrinya, Umi, saya sudah makan kambing. Istrinya sudah paham. Siapkan kasur, siapkan ranjang.
Beda kita, sudah makan sepotong kambing, telepon istri, Umi, saya sudah makan kambing. Apa nak bilang? Ya. Pulang kau cepat, minum kau sipastati, naikin nanti kolesterolmu. Beda memang. Jadi istri yang ada di Indonesia dengan Arab memang beda. Suasananya beda. Suasananya beda. Ya, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pemuda mampu melewati semua lebah hanya untuk membawa sebotol madu di rumah. Ya. Tapi seorang pemuda tidak sanggup membawa madu di hadapan istrinya. Kayak ini kau madu apa dulu? Ini lain lagi madunya ini begitu. bukan madu dari lebah tapi madu untuk tinggal di rumah. Kalau Ya. lebah kan biasa kita ternak di hutan. Ya, Ini madu yang mau dikasih masuk dalam rumah. Ya. Itu masalah itu pasti. Masalah pasti, memang, Pasti Dik, masalah, pasti cari gara-gara. betul. Jadi bagaimana kita nikmati nih dari dua orang tua terbukti toh? Ya. Apa-apa saja terbuktinya itu, Dengawi. Banyak lah kalau doa, artinya cerita-cerita yang kita lihat itu banyak lah kejadian-kejadian orang tua yang mendoakan anaknya supaya sukses. Alhamdulillah anaknya sukses. Ya. Tah. Yang jadi masalah ini kadang banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Iya, Tah. banyak. Nah salah satunya ini kita kalau di Indonesia kan ada cerita Maling kandang. Ya, bukan maling kandang itu, kalau lain lagi ini maling kundang. Oh, Tah. saya kira maling Itu kandang, karena ya. doa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, betul. Nah, kira-kira supaya jangan ada maling kundang berikutnya, kira-kira ada tips dan trik gak Ustadz? Kira-kira supaya kita ini kan sebenarnya gampang terjebak untuk menjadi maling kundang yang baru karena dengan kondisi Betul. digital kayak begini kan bahaya Oh, kan. iya. Kita lagi main game masih asik tiba-tiba Ya. dipanggil, Catur, Piko dulu beli nggak minyak goreng? Tah? Ya. Tidak pergi Catur beli minyak goreng. Ternyata pergi beli Tidak chip. pergi. Iya. Iya, iya, iya. Nah, dia Ya. tidak pergi beli minyak goreng. Terima bongkaran. Ternyata Catur ini dia ndak ambil uangnya ibunya itu untuk disuruh pergi beli minyak goreng, dia ndak beli. Ya. Terus pas ibunya tanya, kenapa ini Catur setiap kali ku kasih uang untuk beli minyak goreng tidak pernah Jina beli minyak Ya. goreng. Ternyata itu Catur mukanya kan berminyak. Ya. Catur. Nah, itu ternyata Catur tiap hari itu mukanya dia simpan di tukang anunya mamanya wajahnya mamanya. Wajah, ya. Nah, di situ dia kasih minum mukanya. Oh, Kan mukanya ya. Catur bercanda aja berminyak. Ya, berminyak. Nah, Ya. ternyata minyak mukanya dia pakai menggoreng. Ini masuk durhaka juga ini. Tidak ku tahu. Durhaka ini. Tidak. Karena tidak ada efek sampingnya. Membohongi orang tua itu tetap berdosa. Apapun Tapi itu ya itulah, saja, iya. walaupun sekecil, ya. Sebenarnya ibulah itu orang yang paling tahu kebohongan anaknya. Kenapa saya katakan ibu yang paling tahu kebohongan anaknya? Karena ibu firasat kepada anaknya itu sangat dalam. Kenapa seperti demikian? Karena ibu pernah ada tali yang tersambung dengan anaknya. Tali pusar namanya. Tali pusar. Ya, seberapa hebat kalian berbohong kepada ibumu, ibu pasti tahu bahwa anaknya berbohong. Ya. Karena dirawat, dibawa selama hampir 9 bulan, Ya. lebih kan? Karena tali itu, tali pusar itu yang menyambungkan antara signal ibu dengan anak. Sampai mati pun ibu pasti akan mengetahui. Apapun yang terjadi kepada anaknya, ibu lebih tahu daripada kita. Subhanallah. Jadi kita harus berbakti nih saja Ya, sama orang tua. memang kalau dia mulai lain-lain toh. Ya. Seumpama ibu kayak lupa ingatan, kalau kita rawat biasa jalan keluar dari rumah susah dicari, pahamilah, Ya. sabar, itu ujian dalam hidup. Dulu waktu kita dicari sama ibu tanpa handphone, setiap hari dia berdoa, ya Allah selamatkan anakku dalam pekerjaan, selamatkan dia kembali di hadapanku. Coba. Jadi ada biasa orang mengeluh, Ustaz, ini ibuku Ustaz, takut sekali Kak, saya tidak mau kalau di rumahku ikut dong, karena di sini banyak sekali hal yang berbahaya. Bagaimana main Ustaz, dilema Kak, baru saya juga terganggu pekerjaanku. Apa saya katakan? Itu ujianmu dalam merawat ibu. Ingat, waktu kau kecil dulu, ketika kau keluar tanpa ditahu kabarmu di mana, ibumu cari kemanapun kamu. Dia akan menghabiskan hartanya, dia akan menghabiskan waktunya, dia akan tinggalkan pekerjaannya demi mencari anaknya. Itu perlu diingat. Ya. Dan memang 10 orang anak mampu dibesarkan oleh seorang ibu. Tapi seorang ibu belum tentu mampu dijaga oleh 10 orang anaknya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kalau begitu.
Hore. Tapi ini memang Ustaz, benar. ada yang bertanya, ada yang bertanya ini. Ya. Tadi saya dikirimi WA ada yang bertanya. Ya, siapa itu? Wi, kau tanya dulu Ustadz Farid, milenial, Ya. Ustadz Gaul. Nah, Pokoknya kita OTT nih. Ya, Obrolan OTT. tentang takwa. dia bertanya, dia bilang begini, Ustadz, yang mana yang harus diutamakan, anak, istri, atau ibu? Nah, begini. Dan ini kayak ini masih ada sambungannya, Ustadz. Contoh. Kejadiannya ini bersamaan. Jadi ada sesuatu yang ingin ingin diselesaikan persoalan ya, masalah antara ibu, anak dan istri nih. Sementara ini ada juga keperluan ibu kandung kita ini yang harus diselesaikan pada waktu, tempat dan jam itu sama, jam itu sama. juga itu pula. Nah, kira-kira yang mana yang harus didahulukan? Ya. Ya. Tentu yang didahulukan itu adalah ibu. Jadi perlu saya sampaikan, luruskan. Ibu itu di saat kita menikah, dua ibu tak. Ibu mertua dengan ibu sama-sama ibu tak. Ini posisinya sama. Memang istri itu tidak boleh mendengarkan perintah selain daripada perintah suaminya. Tapi suami harus mendengarkan perintah dari 4 orang tuanya. Itu. Tidak bisa dia orang tuanya jina dengar. Sedangkan orang tuanya istri tidak. Tidak boleh. Nah, kalau dalam keadaan terdesak, ibu, istri, anak, semuanya membutuhkan kita. Mana yang didahulukan? Semuanya ini emergensi. Ibu. Karena ibu tidak ada namanya mantan ibu. Kalau istri ada mantan istri. Kalau anak tidak ada juga namanya mantan anak. Ya. Jadi antara ibu dengan anak, bagaimana lagi ini posisinya? Lebih dahulukan lagi ibumu. Kenapa? Karena anak masih bisa dipabrik. Tapi ibu tidak bisa dilahirkan kembali. Itu. Terus kalau mantan kekasih apa namanya? Janda. Ya. Apa ya. Oh, itu lain lagi. Oh, ya, lain lagi itu mantan pembahasan, itu. ya. Ya, biarkanlah masa lalu itu. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Ya, biarlah berlalu. Oh, jadi begitu Yang saja. lalu itu adalah pelajaran buat kita. Ya. Yang sekarang ini menjadi pekerjaan kita. Ke depan nanti menjadi misteri. Kita tidak tahu. Wah, Ya. betul. Nah, Luar biasa. Jadi pokoknya satu saja. satu saja, Ustaz ya. Artinya satu apa nih? Satu ibu apa? Ya, artinya kalau kamu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ridhonya Allah, ridhonya orang tua harus kau cari. Kedua orang tua. Ibu surga di situ, bapak kuncinya. Subhanallah. Ya, jadi mungkin kedua-duanya harus dihormati, dihargai. Ingat bahwasanya seberapa hebat nanti permasalahanmu, itu tentu ada ujian di dalamnya, lewati. Apalagi tentang kedua orang tua. Parah kai lalui. Pokoknya habis hartamu di situ untuk berada di sisimu dia, untuk kau jaga dia. Doanya cuma satu, minta, ya Allah kuatkan aku menjaga orang tuaku. Karena siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya seperti rezeki raja. Masya Allah. Di mana saya dapat? Di mana sih? Ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Jadi beruntunglah kita ini kalau masih punya orang tua, Ustaz. Beruntung. Jadi kita masih punya waktu untuk mengabdi. Buat amal kebaikan. Ya. Terus kalau orang tua ini kan hukum alam, Ustaz. Hukum alam. Ya. Pasti meninggal, tah? Ya. Ada yang meninggal. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya sedekah, menyambungkan silaturahmi dengan saudara-saudaranya, teman-temannya. Ya, tentunya itu. Dan paling utama doakan waladun solihah. Doakan dari anak-anak solehnya. Kalau memang kita tidak tahu mengaji, jangan sampai doa atas salah. Kita berdoa untuk orang tua, ternyata yang dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan, guys. Iyo, baru jadi tahu toh. Masalah lagi. Iya, masalah lambung ini ya. Lambung lagi. Makanya tidak sembuh-sembuh penyakit lambungmu. Iya, tambah parah. Itu dia, kau sering main-main umpan-umpan lambung. Iya, makanya kalau untuk penyembuhan itu dan menjauhkan kita dari bising, dari suasana yang tidak jelas,
datanglah ke warkop dengan minum gila minum. Bismillahirrahmanirrahim. Toski dulu. Iya, oke. Saleh. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi memang itu Dengawi. Itulah ujian dalam hidup. Merawat ibu sama dia merawat kita di waktu kecil. Ingatkan, setetes air susunya, meskipun kau mau balas dengan menjual hartamu di bumi, habiskan hartamu di langit, tidak akan pernah lunas. Dan tidak akan pernah lunas. Ini susu ibu ya, Ya, yang kita, bukan susu sapi. Ya, Ya. itu lain lagi kalau susu Lain. sapi itu kan banyak yang dijual bebas di luar kan. Iya. Macam-macamnya juga beda, rasanya kan beda juga. Resa vanila dengan madu. Ya. Betul Ustaz. Jadi itu. Berbaktilah kita kepada Berbakti. kedua orang tua kita selagi masih hidup. Masih ada. Nah, siap. Kalau sudah tidak ada, bersedekah Bersedekah. untuknya, doakan. Ya. Ya kalau bisa bawa sedekahmu ke panti asuhan, panti jompo, panti pijat. Panti pijat. Panti Lagi, sosial. panti sosial. Beda panti pijat ya beda. Iya. Siap. Nah, jadi guys yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terhits terkece debur Indonesia. Sebenarnya masih banyak yang mau dibincangkan malam hari ini ya. Tapi sudah dulu. Ustaz. Bahaya kalau mau Bahaya. diselesaikan semua ini bisa jadi kita pulang ini tidur di garasi ke Ustaz. Iya, karena Iya, dibawa keluar dikuncikan, kompor. Ki. Iya. Dikuncikan, Ki. Ambil kompor. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada kata-kata terakhir untuk teman-teman? Cintai ibu tak selagi masih ada, cintai orang tua tak selagi masih ada, karena dua orang tua adalah pembuka Betul, rezeki rezeki. kita, kesehatan kita. Insya Allah diselesaikan urusan-urusan yang susah, dipermudah semuanya. Insya Allah kita sama-sama menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul. Ah, Tidak ada kasih yang paling besar kecuali kasih ibu. Tidak ada benci yang paling besar kecuali ibu tiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.